Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita terambil dari Lukas pasal 6 ayat 43-45. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami memahami dan mengerti firman Tuhan seperti yang Engkau maksudkan, yang kami baca ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Kristus sumber buah yang baik. Teks yang akan kita baca dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya tanggapan kita ketika kita melihat pohon rindang dan baik, pastilah buah yang dihasilkannya juga baik. Manis dan enak. Tapi apakah demikian? Bagi petani, perhatiannya bukan pada soal subur atau tidaknya tanaman padinya, tapi bagaimana hasil panen padinya tersebut. Jemaat, orang Farisi berusaha tampil baik dan rohani dan menunjukkan bahwa dia orang yang melayani Tuhan. Semua yang dilakukannya ini agar mereka diterima dan dipuji dan mendapat nilai positif. Orang Farisi juga selalu memperhatikan Yesus bukan untuk percaya, tapi untuk mencari kesalahan dan mengadilinya, karena Yesus menurut mereka adalah pesaing mereka. Yang pertama, pohon menghasilkan buah, ayat yang ke-43. Melalui ilustrasi ini, Yesus menunjukkan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya dengan orang yang percaya abal-abal. Sebab dari pohon yang baik pasti mengeluarkan buah-buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah-buah yang buruk. Sungguh menyedihkan jika ada orang yang mulutnya mengucapkan hal-hal yang manis, padahal hatinya penuh dengan kedengkian dan kejahatan. Bagi orang seperti ini akan kelihatan siapa dia sebenarnya ketika dia mengalami penderitaan karena tekanan hidup. Disinilah akan kelihatan apakah orang itu sudah hidup di dalam Tuhan Yesus atau belum. Jadi bukan pada penampilannya saja seseorang dinilai, tapi yang terutama adalah Kristus dan firman-Nya sudahkah menjadi dasar hidupnya. Bagaimana kita dapat menilai bahwa orang tersebut mengutamakan Kristus dan firman-Nya? Yaitu ketika orang tersebut tetap menghasilkan buah yang baik, walaupun dia sedang mengalami kesulitan hidup. Yang kedua, dari buahnya kita mengenal pohonnya, ayat yang ke-44. Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa tidak mungkin orang memetik buah ara dari semak duri. Juga tidak mungkin orang memetik buah anggur dari duri-duri. Sama halnya, kita tidak mungkin mengharapkan perilaku yang baik dari orang-orang yang mempunyai watak buruk. Itulah sebabnya untuk mendapatkan buah yang baik, pohonnya juga harus yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan buah yang baik, hanya satu syaratnya, yaitu hidup bersama dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Baru kita dapat melakukan tingkah laku yang baik dan kudus, benar dan tulus di hadapan Tuhan. Jadi jemaat, bukan soal seberapa banyak buah yang dihasilkan, tapi yang penting ialah bagaimana hati dan jiwanya mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, jika seseorang pikiran dan kelakuannya buruk, tingkah lakunya kasar, pemabuk, penipu, suka mengumpat, pendusta, tidak adil, orang tersebut adalah buah yang tidak baik. Dan dari buah yang tidak baik ini, sudah pasti dia bukan hasil dari pohon yang baik. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Meskipun pohon itu rimbun dan hijau daunnya, demikian juga tidak ada orang memetik buah ara dari semak duri dan memetik buah anggur dari duri-duri. Yang ketiga, hati sumber buah yang hidup. Ayat 45. Di dalam ayat 45 ini jemaat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati adalah sumber segala perbuatan baik atau jahat. Dalam Matius pasal 6 ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus berkata demikian, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat?
Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi, jika kasih Kristus sudah bertakhta dalam hati seseorang, maka Kristus memerintah atas orang itu, sehingga ia menjadi orang yang baik, yang dikeluarkan dari perbendaharaan yang baik. Jemaat, tapi jika orang tersebut cinta akan dunia dan keinginan daging memerintah atas dirinya, maka hatinya akan menjadi tempat perbendaharaan jahat. Sehingga yang keluar senantiasa barang yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Walaupun demikian bukan berarti bahwa orang baik itu tidak mengeluarkan perkataan yang buruk. Atau orang yang jahat tidak menggunakan perkataan yang baik untuk sesuatu yang jahat. Sebab hati manusia pusat atau sumber keluarnya kata-kata. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Oleh karena itu sangat penting hati memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekadar diisi dengan hal yang baik. Jemaat, melalui perumpamaan ini, Yesus memperlihatkan apa yang dihasilkan oleh pohon yang baik adalah buah yang baik pula. Sama seperti orang melakukan apa yang Allah perintahkan dan firmankan, maka dia adalah orang baik. Jadi orang baik itu bukan hanya sekedar menyebut nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Jemaat, selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan jadilah berkat bagi gereja dan dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau menginginkan agar kami menghasilkan buah yang baik. Dan itu hanya bisa terjadi karena kalau kami membuka hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.